Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Bapak dan Ibu yang mendengarkan video saya kali ini. Mungkin Bapak punya pengalaman mengenai asuransi kita ini, bahwa ada agen asuransi yang sudah tidak lagi bekerja di perusahaan asuransi dia berada. Bapak dan Ibu harus tahu bahwa di peraturan OJK, ya, Otoritas Jasa Keuangan, itu ada diatur. Ya, nanti saya akan kasih tahu pasal-pasal berapa, dan nanti saya kaitkan dengan sistem perundang-undangan yang ada di Indonesia. Jadi semoga dengan video saya ini pengetahuan masyarakat lebih terbuka tentang dunia perasuransian. Ya, Undang-Undang Asuransi ada nomor 40 tahun 2014. Nah, asuransi nggak salah, itu proteksi. Tetapi bagaimana cara merekrut nasabah itu perlu sebuah penjelasan yang detail. Tidak ada yang disembunyikan seperti video-video saya sebelumnya. Ya, informasi itu harus jelas. Ya, kenapa ada di undang-undangnya, di Undang-Undang nomor 14. Ya, nanti akan saya bahas mengenai sistem perundang-undangan dan apa yang harus dilakukan jika agen asuransi kita itu berhenti. Begitu. Di dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, di situ disebutkan mengenai hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketetapan MPR, Undang-Undang atau Perpu, PP, Perpres, Perda Provinsi, ataupun peraturan kabupaten. Jadi mengenai sistem perasuransian di Indonesia itu, di video saya sebelumnya ada mengenai di Undang-Undang nomor 40 tahun 2014. Nah, kali ini ada di peraturan Otoritas Jasa Keuangan, ada membahas lebih detail tentang perilaku usaha perusahaan perasuransian. Nah, untuk menjawab tadi, bagaimana yang harus dilakukan jika seorang agen asuransi itu berhenti, ada dibahas di peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Nah, di sini adalah peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 69 POJK.05/2016, itu diatur tentang penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah. Ya, di sini lebih detail. Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pemerintah yang mengawasi lembaga-lembaga keuangan, ya, termasuk perusahaan asuransi, itu ada membahas bagaimana perilaku standar usaha perusahaan asuransi. Di dalam pasal 19 di peraturan OJK tadi, itu ada pasal yang berbunyi bahwa dalam hal agen asuransi tidak lagi menjadi agen asuransi dari sebuah perusahaan asuransi syariah atau unit syariah pada perusahaan asuransi syariah atau unit syariah pada perusahaan asuransi dimaksud wajib. Nah, ini ya, jika agen asuransi tidak lagi bekerja di perusahaan asuransi itu, maka wajib memberitahukan kepada pemegang polis tertanggung atau peserta yang penutupan asuransinya dilakukan melalui agen asuransi tersebut. Artinya apa? Artinya adalah agen asuransi itu wajib bahwa perusahaan asuransi itu wajib memberitahukan kepada pemegang polis mengenai bahwa agen asuransinya sudah berhenti. Kemudian dilanjut lagi yang B, bahwa perusahaan asuransi wajib memberikan informasi agen asuransi pengganti atau petugas pelayanan pelanggan, customer service officer,
ya. Jadi kalau tadi pertanyaannya, agen asuransinya berhenti, terus bagaimana? Nah, ini perusahaan asuransi wajib memberitahukan kepada pemegang polis siapa penggantinya. Ya, ini tertuang di pasal 19 di peraturan OJK tadi. Demikian Bapak Ibu mengenai apa yang harus dilakukan perusahaan asuransi jika agen asuransinya berhenti. Semoga yang kita bahas di sini bisa bermanfaat untuk kita. Kembali lagi saya doakan semua nasabah asuransi sehat-sehat semua, termasuk orang-orang yang bekerja di asuransi. Tujuannya di sini adalah memberikan wawasan mengenai dunia perasuransian di negara kita, atau minimal lokal bagi yang mendengarkan. Terima kasih, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.